Salam, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, senang bertemu dengan Bapak dan Ibu. Saya Pendeta Nais Tumurang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, bersabdalah Engkau. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami. Berikan kami hikmat untuk memahami sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada minggu yang berbahagia ini dari kitab Injil Lukas pasal 21 ayat 5 sampai dengan 19. Bapak, Ibu, saudara-saudara dapat membacanya dan menghayati firman yang kita renungkan bersama-sama. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Lukas pasal 21 ayat 5 sampai 19 ini saya memberikan judulnya atau temanya menjadi saksi dan memperoleh hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara, teks ini dimulai dari ketika orang banyak sangat mengagumi keindahan daripada bait suci yang ada di Yerusalem. Mereka sangat antusias dan memuji-muji betapa indahnya bait suci itu. Baik dari besarnya, megahnya, dan berbagai barang-barang yang indah di dalam bait suci itu. Tentu saja Bapak dan Ibu, apa yang dikatakan oleh orang banyak tentang keindahan bait suci tidak dapat dipungkiri. Bait suci itu menjadi tempat ibadah orang-orang Yahudi. Bait suci yang menjadi tempat di mana mereka berharap dan berdoa Tuhan akan memberkati dan memberikan segala yang baik kepada mereka. Tetapi ketika para murid melihat itu semuanya, dan tentu saja para murid ikut mengagumi seperti sebagaimana orang banyak mengagumi bait suci, mereka juga sangat mengagumi dan mereka terkesan dengan keindahan itu. Tetapi di tengah-tengah situasi yang demikian, Yesus berkata kepada para murid itu. Dia berkata kepada para murid tentang keindahan daripada bait suci itu. Dia katakan di dalam pasal 21 ayat 5 dan ayat 6 itu, bahwa tidak ada satu batu pun yang akan terletak di atas batu yang lain, karena bait suci ini akan diruntuhkan. Tentu murid-murid berkata, kapan itu Tuhan? Bila mana? Sebab apa yang dikatakan Yesus ini membuat mereka sangat shock dan merasa sesuatu peristiwa yang besar akan terjadi. Mereka bertanya, bila mana Tuhan? Kapan itu? Bapak, Ibu, saudara-saudara, sejak zaman nabi-nabi ada tradisi Sion, bahwa Allah bertempat tinggal di Sion dan di sana Dia memberkati orang-orang Israel. Yang kita katakan juga tradisi Yerusalem. Yerusalem tempat bait suci, dan bait suci tidak akan mungkin diruntuhkan.
karena di sanalah tempat Allah bersemayam. Itu memang pernah ada tradisi demikian pada zaman nabi-nabi. Tetapi pada pembuangan di Babel sekitar 587 sebelum Masehi, bait suci yang dibangun Salomo itu telah dihancurkan. Dan ternyata pandangan tentang bait suci tidak bisa runtuh itu tidak dapat lagi dipegang, tidak dapat dipertahankan dan diteruskan. Sehingga ketika Yesus berbicara bahwa bait suci akan diruntuhkan, akan dihancurkan, sebenarnya para murid tidak lagi heran dan tidak lagi mengatakan mustahil, tidak mungkin dan sebagainya. Tetapi mereka bertanya, kapan itu Tuhan? Tentu pertanyaan soal kapan ini berhubungan dengan soal waktu. Dan ketika mereka bertanya soal waktu, mereka juga berharap agar waktu itu bukanlah merupakan suatu akhir zaman. Bukanlah sebagai sesuatu yang bersifat eskatos, eskatologi, parusia, di mana itu adalah hari yang terakhir. Dan memang Bapak dan Ibu, Yesus menerangkan, kalaupun bait suci itu hancur, itu bukanlah hari terakhir. Itu bukanlah akhir di mana bumi ini menuju masa akhirnya, parusia, akhir zaman. Tetapi ini adalah bagian daripada persiapan menuju ke sana. Kapan itu terjadi? Tentu tidak ada seorang pun yang tahu kapan itu terjadi. Karena itu adalah bagian daripada skenario Allah. Kehendak Allah, di mana Allah lah yang tahu kapan itu terjadi. Tetapi Yesus berkata, bukan soal kapan, bila mana, tetapi persoalannya adalah kalau itu datang, apa persiapan kita? Itu sebabnya kata yang paling utama di sana adalah waspadalah. Waspadalah kamu bila mana itu terjadi. Karena itu akan mengakibatkan banyak sekali hal-hal penyesatan. Ketika hal itu terjadi, banyak orang-orang yang menyesatkan sesamanya, yang memberikan harapan palsu, yang juga mereka mengatakan, akulah Mesias itu, aku Mesias itu. Mereka memberikan harapan palsu supaya banyak orang disesatkan dan bersandar kepada sesuatu yang sia-sia. Ketika orang ketakutan, maka banyaklah orang yang mencari sandarannya, sekalipun sandarannya itu adalah rapuh dan menyesatkan. Banyak penyesat-penyesat mengambil keuntungan dari ketakutan-ketakutan itu dengan mengatakan berbagai kata penghiburan, nasihat, semboyan, bahkan mungkin berharap bahwa dia akan meminta pertolongan seolah-olah dia adalah Mesias itu. Sehingga banyak orang menjadi Mesias-Mesias palsu, menjadi pelindung-pelindung palsu, menjadi orang yang menjadi sandaran, tetapi sebetulnya dia telah menyesatkan. Bila mana terjadi kejadian itu, sebenarnya tak seorang pun yang tahu. Tetapi masalahnya banyak orang di luar ketakutan. Nah, ini persoalannya Bapak Ibu, saudara-saudara. Padahal seharusnya biar semua itu terjadi,
kita harus bersandar kepada Tuhan. Karena dunia ini semakin tua, maka akan semakin banyak hal-hal yang terjadi yang sebetulnya tidak dapat kita langsung kaitkan dengan masalah eskatologi, dengan masalah akhir zaman. Karena tuanya usia daripada bumi, bumi pun sudah mengalami berbagai ketuaan, dan manusia pun mengalami berbagai perkembangan, kerakusan, keangkuhan, kesombongan, dan keinginan untuk menguasai, maka tidak terelakkan peperangan akan terjadi. Tidak terelakkan bagaimana orang menjadi jahat, menjadi egois, menjadi ingin penguasa. Dan tentu saja tidak terelakkan juga bagi orang-orang yang lain untuk memberontak. Dan itu sebabnya peperangan dan pemberontakan ini hanya tanda-tanda bahwa bumi ini semakin menua dan orang-orang semakin jahat, semakin jauh daripada Tuhan. Hal ini ditandai juga dengan sifat-sifat manusia yang ingin berkuasa lebih dari yang lain. Itu sebabnya bangsa-bangsa juga akan bangkit melawan bangsa. Mereka bertempur untuk mendapatkan bukan saja kekuasaan atas sesamanya, tetapi juga untuk memperbudak sesamanya agar dapat melayani mereka dengan sebaiknya. Selain itu, akan banyak juga yang terjadi. Gempa bumi, penyakit sampar, kelaparan. Dan ini adalah bagian di mana ketika orang-orang yang rakus ini tidak peduli kepada sesamanya, sehingga biarkan mereka yang lapar, membiarkan mereka yang tidak punya apa-apa, membiarkan mereka menderita karena tidak mempunyai kasih. Mereka hanya ingin menguasai dan peduli dengan diri sendiri. Tentu hal-hal demikian akan banyak kita lihat di tengah-tengah orang-orang yang semakin jauh daripada Tuhan. Bahkan lebih buruk daripada itu, Yesus berkata, kamu pun akan ditangkap dan dianiaya. Kamu pun akan mengalami berbagai kesusahan dan kesulitan. Bahkan dibawa, ditangkap, diadili di hadapan mahkamah agama. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa di tengah-tengah orang yang beragama pun timbul keinginan menguasai, menjadikan kelompoknya lebih hebat dari kelompok yang lain, menganggap kelompoknya lebih benar dari yang lain, bahkan menganggap dia berhak untuk mengadili dan membunuh orang lain yang berseberangan dengan dia. Ini pasti terjadi. Tetapi sekali lagi Yesus berkata, waspadalah. Bahkan Yesus memberikan satu statement yang sangat luar biasa. Ini adalah kesempatan bagi kamu untuk bersaksi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, inilah yang saya katakan menjadi tema yang paling penting bagi kita di dalam teks ini. Menjadi saksi dan memperoleh hidup yang kekal. Orang-orang percaya yang memiliki kasih daripada Tuhan. Situasi yang demikian berkesempatan untuk membantu orang yang menderita, membantu orang yang kelaparan, membantu orang yang teraniaya, membantu mereka yang ditangkap, diadili, dan disiksa. Ini kesempatan bagi orang-orang yang memiliki kasih daripada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kesempatan besar. Kesempatan itu bukan hanya menolong secara fisik, tetapi juga membangkitkan iman kepada mereka dengan memberitakan firman Tuhan. Sehingga mereka bukan hanya terbebas dari hukuman fisik, tetapi juga mereka terhibur dan dikuatkan oleh kebenaran Tuhan. Kasih sayang Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentu
Menjadi saksi itu tidak gampang dan tidak mudah. Diperlukan nyali besar untuk menjadi saksi. Sebab banyak orang-orang yang bersaksi tentang kebenaran yang mendapatkan aniaya, mendapatkan penghukuman. Bahkan sejak zaman ke zaman kita mendengarkan kesaksian para martir bahwa mereka disiksa dan dibunuh. Dan mereka mengalami penganiayaan yang berat. Kadang bukan diri mereka saja, tetapi istrinya dan anak-anaknya ikut mengalami penganiayaan yang berat, bahkan dihukum sampai mati. Menjadi saksi jelas resikonya besar. Apalagi saksi Kristus, saksi Tuhan, resikonya besar. Tetapi di sanalah kita menunjukkan cinta kepada Tuhan. Kalau engkau mencintai Tuhan, maka engkau berani menjadi saksinya. Kapan saja dan dimanapun. Dan menjadi saksi ini, kita meyakini bahwa Tuhan tidak membiarkan kita untuk sendirian. Firman Tuhan mengatakan, jangan khawatir tentang pembelaanmu. Jangan khawatir tentang apa yang kamu harus cakapkan, apa yang kamu harus katakan, apa yang kamu harus lakukan di dalam pembelaanmu. Sebab Tuhan akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat. Bapak Ibu, tentu kata-kata hikmat yang dimaksud adalah kata-kata di mana Tuhan akan memberikan pencerahan kepada mereka yang mengadili kita, memberikan firman-Nya kepada mereka, dan sekaligus firman-Nya itu yang akan membebaskan dia dari sikap perilakunya yang menganiaya dan menindas, atau firman-Nya itu sekaligus yang menghakimi dia, apakah dia akan memperoleh keselamatan setelah dia bertobat dari kesalahannya, atau menjauhkan dia, membinasakan dia. Kepada setiap orang bersaksi dikatakan, jangan takut. Apa yang engkau saksikan, jangan takut. Apa yang engkau akan bela, katakan kepada para penganiayamu. Kata-kata ini memberikan kelegaan kepada kita bahwa Tuhan menjamin kita. Tuhan tidak membiarkan kita di dalam kesendirian kita. Tuhan menjadi pembela yang luar biasa bagi kita, yang menyertai kita dan memberkati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentu dengan hal seperti ini kita tidak takut. Bahkan firman Tuhan ini memberikan kepada kita jaminan yang lebih hebat. Tidak sehelai rambut kepalamu pun yang akan hilang. Perkataan ini tentunya Bapak Ibu adalah suatu perkataan yang mengatakan, aku menyertaimu, aku ada bersama dengan engkau, dan hidupmu berada di tanganku. Akulah yang menentukan engkau. Hidup matimu di tanganku, bukan di tangan para penganiayaanmu. Itu sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika kita menjadi saksi, berani berkata benar, berani membela, berani untuk menyatakan kasih Allah kepada mereka yang tertindas di dalam suasana yang demikian, dikatakan di dalam ayat 19, engkau akan memperoleh hidup. Tentu hidup yang dimaksud adalah hidup kekal, hidup selama-lamanya, hidup bersama dengan Tuhan. Jadilah saksi di tengah-tengah ketakutan bangsa-bangsa ini terhadap situasi apapun. Jadilah pembawa kebenaran, berkata benar di tengah-tengah mereka yang bingung mana yang benar. Jadilah engkau anak Allah yang percaya Allah ada di pihakmu, menyertaimu dalam setiap pekerjaan dan pelayananmu. Maka Tuhan menunjukkan kepadamu apa yang engkau peroleh, hidup yang kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Salam.